kamu di mana? Chloe tidak enak badan. Mama, kamu di mana? Selamat ulang tahun. Serena, ayah tahu kamu sudah lama menginginkan. Porsche 718 ITU. Kamu memang menginginkannya, jadi, ayah sudah membelikannya untukmu hari ini. Ayah bahkan sudah mengurus plat nomornya. Terima kasih, Ayah. Aku suka. Sayang, kartu ini berisi 2 juta dolar. Gunakan untuk apapun yang kamu butuhkan. Untuk tas, perhiasan, beli apa yang kamu suka. Ibu, kamu yang terbaik. Serena, ini adalah tiket VIP setahun. Untuk kapal pesiar Royal One Sky, kamu selalu sibuk dengan proyek-proyek. Kalau butuh istirahat, pergilah ke sana dan bersantailah sedikit. Lihat ini. Rolex Lady Data Just, edisi terbatas. Aku meminta seorang teman untuk membawanya dari luar negeri untukmu. Ini model yang persis sama yang kamu inginkan. Ini. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Dan kalian juga, Marcus dan Ethan. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku takut. Aku tidak akan cocok. Tapi kalian semua sangat baik padaku. Oh, sayang. Apa-apaan ini? Apa itu air mata yang kulihat? Jangan menangis. Di hari yang bahagia seperti ini, kita harus tersenyum. Mari kita bersulang untuk ulang tahun Serena. Nyonya, saya sudah mengikuti instruksi Nyonya dan memberikan kontrak proyek itu senilai 10 juta dolar. Kepada Serena Lin un truc dit on datant gagné. Nyonya sudah melakukan lebih dari cukup untuk keluarga Lin. Kapan Nyonya bisa kembali ke keluarga Ye? Setelah aku selesai merayakan ulang tahun Serena. Selamat ulang tahun, Serena. Lara, lihat jam berapa sekarang. 10 apa kamu? Katakan, apakah kamu masih peduli pada keluarga ini? Atau pada Serena? Ibu, macet. Cuma sedikit menunda aku. Majed, kerasa kamu tidak peduli dengan ulang tahunnya. Serena sudah 3 tahun bersama keluarga Lin. Telah membuat 10 juta dolar dalam bisnis. Dan kamu? Lihat baik-baik, lihat hadiah yang kami dapatkan untuk Serena. Semuanya tak ternilai. Dan kamu bawa coklat sampah ini? Kamu mau bohong siapa? Aku susah payah dapatkan ini. Untuck Serena. Saat dia pertama kali datang ke keluarga Lin, camilan favoritnya adalah coklat ini. Ini tidak murah. Ilera. Tidak apa-apa. Aku tahu niatmu baik. Kita semua kelu arga legipula. Yang penting niatnya. Ilera, Ibu, Ayah, Marcus, Ethan. Mari kita potong kuenya sekarang. Di mana Chloe? Ilera. Chloe pasti sedang tidur nyenyak di atas. Bagaimana kalau begini? Setelah kita potong kue, aku akan naik bersamamu untuk mengeceknya. Oke. Aku harus periksa Chloe sekarang. Bagaimana kalau dia bangun dan mencari aku? Kalian lanjutkan saja. Chloe? Chloe? Chloe, ada apa? Mama, Joy, aku tidak enak badan. Ayo pergi. Kumengga. Chloe, tetap sadar. Jangan tertidur. Siapa di antara kalian yang memberi Chloe kue mangga? Dia punya alergi mangga. Kamu tidak tahu? Jangan berani-berani menyalahkan kami. Putrimu tidak bisa menahan diri dari makanan. Dia makan yang salah. Bagaimana kami bisa tahu? Ini ulang tahun Serena. Kami tidak mengawasi apa yang dia makan. Benar. Nona muda Chloe sendiri menyelinap mengambil kue dari dapur. Aku melihatnya sendiri. Mama, aku nggak nyuri kuenya. Bibi yang kasih ke aku. Chloe. Chloe, tahannya. Kita akan sampai di rumah sakit kira-kira 10 menit lagi. Mama, aku nggak enak badan. Dingin banget. Tetaplah sadar. Hunter. Chloe? Chloe. Chloe?
Chloe? Chloe? Chloe? Buka matamu. Lihat aku. Chloe? Chloe, jangan nakut-nakuti aku seperti ini. Aku nggak boleh kehilangan kamu. Chloe, ada orang di sini? Tolong, ada yang bisa bantu. Tolong dia. Serena, tolong dia. Nona, akhirnya kita sudah habisi mereka, sampai ke akar-akarnya. Elaraku sayang. Hari ini, menghabisi kalian berdua, adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa kuminta. Cuma aku nggak nyangka, putrimu sama bodohnya dengan kamu. Sebuah kue mangga, cuma butuh itu aja buat menjebaknya. Serena, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Oh iya. Ada sesuatu yang harus kuberitahu ke kamu. Suamimu, Leo. Hari dia jatuh dari gedung itu, akulah yang membersihkan jejak di jendela itu. Leo, kemeja ini aku pesan khusus di Paris. Khusus buat kamu. Pasti cocok banget dipakai kamu. Ayo, coba dulu. Yaukan itu dariku. Lara nggak ada di rumah. Kamu harus pergi, sebelum ada yang salah paham. Leo, kamu lihat apaan sih di Lara? Dia nggak asyik. Dunia dia cuma muter di sekitar Chloe. Dia nggak ada waktu buat kamu. Kalau kamu sama aku, semua sumber daya keluarga Lin, dan uangnya akan jadi milikmu. Itu jauh lebih baik daripada sama Elara. Kamu menjijikan. Keluar. Berhenti sok suci. Kamu cuma nggak tahu terima kasih. Dia nolak. Jadi aku nggak punya pilihan selain mendorongnya. Sekarang kamu akhirnya bisa mati dengan tenang. Kau akan dapat balasanmu. Aku tidak percaya. Aku terlahir kembali. Jam 4:48 sore. Di kehidupan sebelumnya, sekitar waktu ini, Serena pergi ke kamar tidur Leo. Leo, tunggu. Aku segera ke sana. Nona Lara, Anda sudah kembali? Serena di mana? Nona Serena baru saja naik ke lantai atas. Katanya mau mengantarkan baju baru untuk Tuan. Dia bilang kami tidak boleh mengganggunya. Leo, jangan jawab dulu. Leo, lihat, kemeja ini aku pesan khusus di Paris. Hanya untukmu. Kamu akan terlihat sangat tampan memakainya. Coba pakai. Singkirkan barang itu dariku. Lara tidak di rumah. Keluar. Jangan menimbulkan kesalahpahaman. Leo. Bersama Elara, apa gunanya? Dia, seluruh dunianya, berpusat pada anak itu. Dia tidak punya waktu atau kasih sayang lagi untukmu. Kalau kamu bersamaku, semua sumber daya keluarga Lin, dan uang akan menjadi milikmu. Bukankah itu lebih baik daripada bersama Elara? Kau tidak tahu malu. Keluar. Berhenti bersikap sok susah. Aku sudah bersikap baik dan kau malah menghinaku. Serena, apa yang kau lakukan? Elara. Lara, biarkan aku menjelaskan. Aku takut kau salah paham. Jadi apa yang dia katakan padaku barusan, aku rekam semuanya. Kalau kamu bersamaku, semua sumber daya keluarga Lin, dan uang akan menjadi milikmu. Serena, kau menyusup ke kamarku dengan membawa kemeja. Hanya untuk membisikkan, yang disebut, keuntungan, ini kepada suamiku? Mencoba mencuri suamiku? Nah,
Hari ini, kita bawa ini langsung ke ibu dan ayah. Mari kita lihat apakah kau benar-benar datang mengantarkan ke meja. Atau untuk menggoda suamiku. Biarkan semua orang melihat sendiri. Ilera, kenapa kau tega melakukan ini padaku? Saya memberi Leo ke meja sebagai hadiah. Lalu kau menuduhku mencoba menggoda dia. Untuk apa lagi saya harap? Serena, bangun sekarang. Kau ngapain di lantai? Apa Lara melakukan sesuatu padamu? Ibu, Ilera, dia menuduhku. Bilang aku coba menggoda Leo. Aku cuma mengantarkan beberapa baju. Dan dia memukulku dengan tongkat baseball. Lara, kau sudah gila. Beraninya kau menyentuh Serena. Dia sudah baik mengantarkan baju untukmu. Malah kau pukul dia. Kurasa, kau sudah tidak diterima lagi di keluarga Lin. Ibu, aku tidak menuduhnya tanpa alasan. Leo ada rekaman di ponselnya. Semua yang baru saja dikatakan Serena ada di sana. Ibu, dengarkan. Ini yang baru saja dia katakan. Kau pikir saya akan mendengar hanya karena kau menyuruh? Serena selalu begitu sopan. Masa mungkin dia mengatakan hal-hal seperti itu? Sudah jelas kalian berdua bersekongkol melawannya. Leo Tang, menantu numpang sepertimu, berani memperlakukan Serena seperti ini? Kurasa kau sudah tidak diterima lagi di Sungai Kayu. Ibu, bagaimana bisa ibu begitu buta? Serena yang berbuat salah. Ibu tidak menyalahkannya, malah membantu dia menindas kami. Keributan apa di lantai atas? Turun ke sini. Jelaskan. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba bertengkar? Ayah, Ilera, menuduhku mencoba menggoda Leo. Dan memukulku. Aku cuma mengantarkan ke meja. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Ini keterlaluan. Kebaikan Serena dibalas dengan tuduhan palsu, dan dia dituduh secara tidak adil. Leo dan Lara bersekongkol melawan Serena. Ayah, bukan itu yang terjadi. Leo ada rekaman di ponselnya. Serena bilang di kamar tidur tadi. Kalau Leo mau bersamanya, dia akan memberinya proyek dan dana keluarga Lin. Dan pendanaan. Semua ada di rekaman itu. Tapi ibu sengaja merusak ponselnya. Tapi rekaman itu seharusnya masih ada. Dengarkan. Apa yang terjadi? Kenapa Serena menangis? Kalau menurutku, Lara sengaja menindas Serena. Dia cemburu karena Serena yang favorit, dan itu mengganggunya. Ethan, berhenti bicara omong kosong. Serena yang memulai ini. Kakap. Serena baru kembali ke keluarga. Masa mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kalian pasti salah paham padanya. Ilera, minta maaf pada Serena. Leo Tang, jangan ikut campur. Ayah, bagaimana bisa ayah juga berpikir begitu? Serena yang bersalah. Kenapa saya yang harus minta maaf? Saya bilang, itu salah paham. Mau minta maaf atau tidak? Kalau tidak, keluar dari keluarga Lin. Saya tidak mau. Mustahil aku minta maaf. Pergi dari sini, sekarang. Ayah, tolong. Tenang dulu. Kalau Ilera menolak minta maaf, ya sudah lupakan saja. Lara, kamu harus minta maaf. Hari ini. Kenapa aku yang harus minta maaf? Dia yang mendekati Leo dan mencoba menghancurkan pernikahan kami. Kenapa aku yang harus minta maaf? Ilera, bagaimana bisa kamu menuduhku seperti itu? Yang kulakukan hanya membawakan Leo ganti baju. Aku tak menyangka dia mengunci pintu dan mulai merobek bajuku. Aku coba kabur, tapi tak bisa. Saat itulah kamu masuk dan memukulku tanpa tanya kenapa. Hentikan kebohonganmu. Kamu yang masuk ke kamar tidur dan mulai menggoda Leo. Kamu. Ibu, apa ibu benar-benar akan memukul orang tanpa tahu faktanya? Aku ada rekaman di ponselku. Semua yang baru saja Serena katakan. Aku rekam semuanya. Kalau kamu bersamaku, seluruh harta keluarga Lin adalah milikmu. Ayah, kamu dengar itu. Serena sedang melecehkanku. Diam kau, meneta numpeng. Aku selalu tahu kamu sumber masalah. Sekarang kamu bahkan tak perlu berpura-pura lagi. Tak hanya berani menyentuh Serena, kau bahkan memalsukan rekaman untuk menjebaknya. Dan kamu, Lara, kendalikan suamimu sebelum dia mencoba sesuatu dengan orang lain. Kamu bahkan tak bisa mengendalikan suamimu sendiri, dan berani memukul orang. Kamu tahu, kamu hanya menyasar Serena. Kamu, suamimu, dan putrimu hanya sumber masalah. Serena selalu membelamu di depanku. Bagaimana bisa kamu menyentuhnya? Kurasa keluargamu tak perlu tinggal di bawah atap kami lagi. Mama, Papa, kalian sedang apa?
Kenapa kalian bertengkar? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bahkan tak bisa lihat kemana dia pergi. Sama sekali tak punya sopan santun. Kenapa kamu mendorong Chloe? Dia hanya anak kecil. Beraninya kau mendorong Chloe. Dia salah APA? Kamu berani memukulku. Elera, bagaimana bisa kamu memukul Markus? Bahkan kalaupun Markus yang salah, kamu tetap tidak berhak memukulnya. Bagus, Elera. Kamu sendiri yang minta begini. Bagus. Itu seharusnya akhirnya membuatmu diusir dari keluarga ini. Putri yang memberontak. Beraninya kamu menyentuh Markus. Beraninya kamu melawanku. Ayah. Lara, kamu bahkan memukul ayah. Apakah kamu sudah benar-benar hilang akal? Ibu dan ayah tidak pernah berbuat jahat padamu. Terlalu pintar sampai celaka sendiri, ya? Kamu bahkan berani memukulku? Mulai saat ini, kamu bukan lagi putriku. Kilya. Keluar. Keluar sekarang. Dan jangan pernah kembali. Tempat kumuh ini, siapa yang mau tinggal di sini? Tapi dengarkan aku, ini bukan kamu yang memutuskan hubungan denganku. Ini aku, yang memutuskan semua hubungan dengan keluarga Lin. Mulai hari ini, Samua Hubangan Terpidas. mulai sekarang, aku bukan orang Lin. Kilya. Dan jangan pernah kembali. Mama, kita benar-benar akan pergi? Ya, Chloe. Kita tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Sayang, akhirnya kamu sadar juga. Asalkan kita bisa keluar dari rumah ini, dimanapun lebih baik daripada di sini. Ada APA, sayang? Siang tadi saat makan siang. Hanya karena Chloe mengambil sumpitnya lebih dulu, Ethan menamparnya. Markus dan ibu tidak menghentikannya. Mereka bahkan mengatakan hal-hal yang buruk. Sayang. Dengan banyaknya orang di bawah satu atap, konflik pasti akan terjadi, bukankah begitu? Sayang. Aku merasa sejak Serena kembali, sikap Kelu agak terhadap kita. Semakin lama semakin aneh. Mungkin kita sebaiknya punya tempat tinggal sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan Serena untuk segalanya. Coba pikirkan, setiap kali ada kesalahpahaman, bukankah selalu Serena yang membantu melancarkan keadaan untuk kita? Sekarang aku mengerti. Di kehidupan sebelumnya, kupikir dengan menahannya, aku bisa melindungi kalian berdua. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa Chloe. Halo, Elera. Kamu berinvestasi lagi pada keluarga Lin? Ayah. Aku ingin pulang. Apa? Kamu memanggilku apa tadi? Ayah. Putrimu yang hilang, Elara, ingin pulang. Bagus. Senang sekali kamu kembali. Tetaplah di sana. Aku akan menyuruh Felix menjemputmu segera. Mama, kamu punya ayah lain? Ya, Chloe. Mama akan mengajakmu menemuinya sekarang, untuk bertemu kakek aslimu, oke? Wah, siapa orang penting itu? Dengan iring-iringan mobil mewah. Kamu tidak tahu, itu adalah Direktur Yo dari Serikat Dagang Apex. Oranter Kaya 10 c'est le rue Saint-Guécaillu. Saya Felix Wu. Di sini untuk menyambut Anda pulang. Nyonya. Nyonya, Tuan menyuruh saya untuk menyiapkan hadiah mewah untuk keluarga Lin. Sebagai tanda terima kasih atas perawatan mereka selama bertahun-tahun. Itu tidak perlu. Saya akan berterima kasih kepada keluarga Lin secara pribadi pada waktunya. Ayah. Itu seperti iring-iringan Direktur Yo. Di mana Direktur Yo? Felix, siapkan kamar untuk Leo dan Chloe. Nona muda dan Tuan, kalau gitu, ayo kita pergi. Tuan, silakan lewat sini. Halo, sayang. Jadi,
Bagaimana rumah yang ayah siapkan untukmu? Sudah mulai menetap? Kalau kamu tidak senang di sana, ayah bisa mengirim jet pribadi untuk menerbangkanmu ke pusat agung. Ayah, jangan buru-buru. Aku masih di Sungai Kayu, dan ada beberapa urusan penting yang harus kuselesaikan. Masih ada urusan? Apa kamu butuh bantuan ayah? Tidak, aku bisa menanganinya sendiri. Kalau begitu, kamu harus mengambil alih Serikat Dagang Apex dulu. Itu serikat dagang teratas di seluruh 5 daerah aliran sungai. Anggap saja itu hadiah kecil dari ayahmu. Cepat pelajari seluk-beluknya, supaya ayah bisa pensiun dini dan menikmati hidup. Ayah. Dengar, ayah tidak akan ikut campur urusanmu. Tapi ini tidak bisa ditawar. Juga, saat ibumu dan ayah datang berkunjung, kami akan mengadakan jamuan reuni keluarga untukmu. Lalu, keluarga Y dari Pusat Agung akan menyambut kembali putri pertama ke keluarga. Kita akan menggelar yang terbaik. Ayah. Tentang jamuan reuni keluarga itu, bisakah kita tunda sebulan? Aku ingin menetap dulu di perusahaan. Baiklah, terserah kamu. Oke, terima kasih, ayah. Nyonya. Nona muda dan tuan sudah semua siap menetap. Terima kasih sudah mengurusnya, Felix. Ini tugas saya, Nyonya. Oh, dan aku perlu kamu melakukan sesuatu untukku. Hentikan semua dukungan untuk keluarga Lin. Ini. Ayah. Sekarang seluruh grup Apex tiba-tiba menghentikan semua kerjasama dengan grup Lin. Apa katamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bertanya. Hei, Ethan. Kamu sudah pulang. Ayo, kita makan. Ayah, ibu. Marcus, Serena. Aku tidak terlalu lapar. Kalian makan saja dulu. Ah, nak, jangan begitu. Makan malam dulu. Ayo. Ethan, sebenarnya apa yang terjadi? Semua klien di firma hukumku, hampir bersamaan, membatalkan semua kontrak mereka. Aku jadi bahan tertawaan di dunia hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita baru saja berhasil menyingkirkan keluarga bencana itu. Kita akhirnya akan makan malam keluarga yang menyenangkan. Tapi kemudian, Kalian berdua, saudara laki-laki, bermasalah pada saat yang sama. Pasti ada hubungannya dengan Serikat Dagang Apex. Biar aku telepon dan tanyakan. Hello, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Ini, apa yang terjadi? Tidak ada gunanya, ayah. Saat aku menghubungi mereka tadi, mereka langsung memblokir nomorku. Sama di sini. Aku tidak bisa menghubungi Serikat Dagang Apex sama sekali. Ini yang akan kita lakukan, ayah. Aku akan pergi ke sana sendiri besok, ke Serikat Dagang Apex. Pasti ada kesalahpahaman. Begitu kita menjelaskannya, semuanya akan kembali normal. Keluarga Lin kita berutang semua kesuksesannya hari ini sepenuhnya pada Serikat Dagang Apex. Selama kita bisa membangun kembali kemitraan ini, keluarga Lin kita bersedia membayar harga berapapun. Mengerti, ayah? baiklah, baiklah. Sudah cukup. Kita makan dulu saja. Ayo, duduk. Ibu benar. Keluarga kita akhirnya berkumpul kembali. Mari nikmati makan malam reuni ini. Kalian seharusnya tidak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo makan. Ayo, ayo. Hello, ada urusan mendesak. Aku perlu bertemu Direkturio. Bisakah tolong beritahu beliau? Maaf, Direkturio memiliki janji yang sangat penting. Dan saat ini tidak dapat menemui tamu yang tidak terjadwal. Hello, bolehkah saya ke kamar mandi? Tentu saja, Tuan. Di sebelah sana. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Oke, terima kasih. Kamu kenapa sih? Maaf, Presiden, saya minta maaf. Jangan khawatir. Saya akan membersihkannya di kamar mandi. Kalian semua lanjutkan ke lantai atas. Pergi sana.
cepat pergi. Nah, siapa yang kita temui di sini? Tak kesangka hanya dalam sehari. Kau jadi besuruh. Riveth, tepat seperti yang kuduga. Begitu, kau meninggalkan keluarga Lin. Kau bukan aba-aba. Apa salahnya jadi pesuruh? Bahkan sebagai pesuruh, aku mencari nafkah dengan kedua tanganku sendiri. Setidaknya aku lebih baik daripada seluruh keluargamu. Sekumpulan parasit Pangasapdara. Dan satu hal lagi, jangan panggil aku Lin Man lagi. Aku telah memutuskan semua ikatan dengan keluarga Lin. Kamu. Jadi mulai sekarang, apapun yang kulakukan, Bukan urusan keluarga Lin. dan kamu tidak berhak ikut campur. Wah, kamu memang manis sekali ya. Masih berlagak kuat, ya? Suatu hari nanti, kau akan berlutut, memohon padaku. Tuan Marcus Lin, selamat datang kembali, Tuan. Semua barang-barang ini, semuanya milik Nona Elara. Apa yang harus kami lakukan dengan ini? Buang saja. Mereka mengganggu pemandangan. Ya, Tuan Ethan Lin. Hah? Bagaimana mungkin ini terjadi? Malam itu, Chloe tidak sengaja mengacaukan kontrak Ethan. Ethan benar-benar murka. Dasar kau. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Kau tahu betapa pentingnya dokumen-dokumen ini. Paman, bukan aku yang melakukannya, bukan aku. Bukan kau? Lalu siapa lagi yang akan mencoret-coretnya? Kau adalah pembuat onar terbesar di rumah ini. Ethan, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Chloe tidak akan berbohong. Apa? Kau masih membelanya? Seperti ibu, seperti anak. Ya, kalian berdua memang sama. Ethan, aku tahu. Ini karena masalah pendanaan. Kau sedang betnud. Dan itulah sebabnya kau melampiaskannya padaku dan Chloe. Jadi kau tidak perlu khawatir tentang pendanaan lagi. Aku meminta Felix untuk pertama kalinya membantu grup Lin. Aku tahu $20 juta bukan jumlah kecil. Tapi grup Lin hampir runtuh. Tidak bisakah kau memberi kami kelonggaran? Segera transfer $20 juta dari Serikat Dagang Apex untuk berinvestasi di grup Lin. Apa? Serikat Dagang Apex benar-benar mau berinvestasi? Dan mereka langsung menanamkan 20 juta? Apa kau bilang bahwa Lara mengamankan uang ini untukku? Ethan, Katakan padaku, bagaimana kau bisa membuat Serikat Dagang Apex menyelesaikan pendanaan ini untukku? Sebenarnya, kebetulan aku Kino, Presiden Serikat Dagang Apex. Karena perusahaan keluarga kita sedang kesulitan akhir-akhir ini, aku hanya menyebutkannya secara santai padanya. Aku tidak menyangka dia akan membantu seperti itu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kau pahlawan keluarga. Sudahlah, Ethan. Kita kan keluarga. Sudah seharusnya aku membantu. Malas dan tidak berguna, hari demi hari. Benar-benar pengganggu. Lihat Serena kita, begitu saja, dia menyelesaikan lubang hitam keuangan besarku. Ayo, katakan apa yang kau inginkan. Aku yang traktir. Ayo pergi. Elara yang memberiku dananya. Ethan, apa kamu sempat bertemu Direktur Yo? Ayah. Tidak, aku tidak bertemu. Dia sibuk dengan urusan lain hari ini. Tidak ada yang bisa masuk untuk menemuinya. Tapi aku berhasil membuat janji untuk besok. Jadi aku yakin akan menemuinya nanti. Bagus. Baiklah, kamu pergi lagi besok. Semakin cepat kita menyelesaikan ini, semakin cepat kita semua bisa tenang. Aku percaya bahwa keluarga Lin kita memiliki kemampuan. Dan aku percaya bahwa Direktur Yo bersedia bekerja sama dengan kita. Ayah, ini buku harian Elara. Kamu harus melihatnya. Kita mungkin telah salah menilai Elara dalam banyak hal. Tolong, lihat saja.
Ini mungkin mengubah pikiranmu tentangnya. Mengapa aku harus membaca buku hariannya? Dia hanyalah putri yang tidak tahu berterima kasih. Jangan lupa, besok, kamu ada urusan penting yang harus diselesaikan. Ayah. Mulai hari ini, Nona et Lara YE akan menjadi presiden baru Serikat Dagang Apex. Marie Kitaverican sans butant Tanga Antuknya. Tidak perlu terlalu formal. Sebagai wajah baru di sini, aku akan mengandalkan kalian semua ke depannya. Hello. Aku punya janji untuk bertemu Direktur Yo hari ini. Bisakah kamu memberitahunya bahwa aku sudah sampai? Tentu saja. Silakan duduk di sini. Baiklah. Hei, kamu dengar? Serikat Dagang Apex kita punya presiden baru. Dan coba tebak, dia seorang wanita. Dia sedang turun dengan lift sekarang. Wanita, ayo kita lihat. Ayo. Itu dia. Hah? Tunggu, bukankah ini lift untuk presiden baru? Cukup sampai di sini. Kamu bisa berhenti di sini. Saya yang akan melanjutkannya dari sini. Direktur Yo, ada Tuan Lin yang datang. Untuk janjinya. Dia sedang menunggu Anda di ruang tunggu. Direktur Yo, saya dari grup Lin. Langsung saja. Waktu saya sangat berharga. Begini, Guild Dagang Apex selalu bekerja sama dengan keluarga Lin. Mengapa Anda tiba-tiba menarik dananya? Itu adalah keputusan presiden baru kami. Tidak ada orang lain yang berhak campur tangan. Apa, Anda keberatan dengan itu? Tentu saja tidak. Saya hanya penasaran. Mengapa tiba-tiba berubah? Apa yang terjadi? Sejak kapan Serikat Dagang Apex perlu berkonsultasi dulu dengan keluarga Lin? Tidak. Tentu saja tidak. Maksudku, bahkan jika itu presiden baru, pasti ada alasannya, kan? Presiden baru kami tidak perlu. Alazan un tu capapin. Cucup. Berhenti buang-buang waktumu. Di sini. Keluar. Sekarang. Direktur Yo. Elara, katakan saja padaku. Apakah semua yang ada di buku harian itu benar-benar benar? Benar atau tidak? Apa bedanya sekarang? Itu sangat penting bagiku. Saat kau mengusirku dulu, Kau tidak begitu pejelai dengan kebenaran. Dan lagi. aku sudah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Lin. Jangan ganggu aku lagi. Elara, dengarkan. Ikut aku pulang dulu. Aku akan meluruskan semuanya untukmu. Mulai saat itu, sebagai keluarga, kita bisa menyelesaikan apapun. Aku tidak cukup baik untuk keluarga Lin MU yang berharga. Lepikan aku. Selama bertahun-tahun ini, Chloe dan suamiku Telemenderita pengenin tanpa hani di rumah kalian. Dan sekarang kau berpura-pura, berlagak jadi orang baik. Aku tahu. Aku sangat berhutang padamu. Aku bisa memperbaikinya. Aku tidak mau kompensasi apapun dari keluarga Lin. Elara. Eloro, aku tahu aku salah. Apa kau benar-benar tidak bisa memaafkanku? Ibu Liu. Kamar saya masih belum dibersihkan? Tuan Marcus Lin. Rumah ini terlalu besar. Saya tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Lalu kenapa dulu bisa dibersihkan dengan cepat? Dulu Tuan sering membantu membersihkan. Tapi sekarang seluruh keluarga itu sudah pergi. Saya. Jujur saja, keluarga Lara. Mereka begitu saja pergi. Saya kira mereka hanya main-main. Ternyata mereka serius. Sekarang saya terjebak, bahkan tidak bisa masuk ke kamar sendiri. Jangan bicara seperti itu tentang mereka.
Sebenarnya, keluarga mereka telah banyak berbuat untuk kita. Kita saja yang tidak pernah menyadarinya. Seringkali, kita yang salah menilai mereka. Ethan, kenapa kau membela mereka? Apalagi yang bisa dilakukan keluarga Lara, selain membersihkan? Sudah lupa bagaimana mereka memperlakukan Serena? Kesalahpahaman Markus terhadap keluarga Lara masih sangat dalam. Masih sangat dalam. Aku harus mencari cara. Ini tidak bisa dibiarkan. Ethan, Marcus, Ethan. Ayo kita nonton film. Serena, kamu datang di waktu yang tepat. Camarilla, Markus ada sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Marcus, apa itu? Kedengarannya cukup serius. Serena, aku berencana membawa keluarga Lara ke sini, supaya mereka bisa melanjutkan hidup bersama kita. Ethan, kamu benar-benar gila. Bagus, Ethan. Sempurna, aku juga rindu Chloe. Lara dan keluarganya ada di luar. Pasti cukup sulit bagi mereka. Kurasa mereka mungkin juga rindu kita. Apa yang bisa dirindukan? Jangan dengarkan omong kosong Eden. Sudah lupa bagaimana mereka memperlakukanmu dulu? Selain itu, keluarga mereka sendiri yang memutuskan pergi. Apa hubungannya dengan kita? TAPI. Oh, cukup dengan tapinya. Itu keluarga mereka sendiri. Mereka sendiri yang mengundangnya. Baiklah, baiklah. Ayo kita nonton film. Pai Chen, bagaimana keadaan di Serikat Dagang Apex? Pai Chen, bagaimana kabarnya di Serikat Dagang Apex? Ayah, aku pergi kemarin. Direktur Yo bilang, ada presiden baru di Serikat Dagang Apex. Setiap keputusan sekarang harus melalui presiden baru. Presiden baru? Dari mana presiden baru ini datang? Jadi Direktur Yo tidak menjelaskan alasan spesifiknya? Tidak sepedak harapan, hanya karena bertanya beberapa hal. Dia menyuruhku diusir. Jadi begitulah. Serikat Dagang Apex menarik dananya. Grup Lin bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi sulit mengatakan apa yang terjadi jika ini berlanjut lebih lama. Itu aneh sekali. Sejak orang tak tahu berterima kasih itu, Alara pergi. Hanya masalah yang datang pada kita. Ayah, sebagian besar waktu kita salah tentang Alara. Kakak, kita tidak membicarakannya. Besok, seluruh keluarga akan berkunjung ke presiden baru. Jika presiden setuju, Kilyargalin akan setuju dengan syarat apapun. Ayah, aku pikir mungkin. Jangan bicara lagi, sudah lewat. Tajulah, kita ada urusan penting besok. Ayah sepenuhnya fokus pada masalah perusahaan. Sedangkan untuk Alara, kita akan bicarakan lain waktu. Hey, tidak boleh masuk sembarangan. Kamu pikir kamu siapa? Biar kami masuk sekarang juga. Kamu nggak ngerti? Kami mitra terbesar dari Serikat Dagang Apex. Pak, kami ada urusan mendesak dengan presiden. Bisa tidak Anda buat pengecualian? Perusahaan kami, Grup Lin, selalu menjadi mitra Grup Apex. Tolong biarkan kami lewat. Dan kamu pikir kamu siapa? Pergi sana sekarang. Kamu nggak sadar? Aku orang yang paling dipercaya. Presiden kalian, dia pasti nggak akan menghalangiku. Presiden bilang, anggota keluarga Lin dan anjing dilarang masuk. Kamu sebut siapa anjing? Kamu bilang apa? Ibyo, jangan merah. Nggak worth it buat kesel. Satpam, keluarkan mereka, sekarang. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Aku punya tekanan darah tinggi. Mundur. Alara, dia ngapain di sini? Alara, dia ngapain di sini? Hei. Wah, lihat siapa ini, putri yang tidak tahu berterima kasih. Kamu ngapain di sini? Memangnya kenapa lagi? Dia menguntit kita. Jangan bicara tentang Lara seperti itu. Dia sebenarnya bekerja sebagai pesuruh di sini. Hah? Pesuruh? Dan aku pikir, kamu sangat tangguh. Karena meninggalkan keluarga Lin. Ternyata kamu bukan apa-apa. Alara. Hei, kamu ngapain di sini? Mungkin kamu sebaiknya minta maaf kepada ibu dan ayah. Dan kepada Marcus dan Ethan. Mereka punya hati yang lembut. Aku yakin mereka akan mengizinkanmu pulang. Pulang?
Tempat itu bukan rumahku. Dan satu hal lagi, apa yang kulakukan di sini bukan urusanmu. Setidaknya, aku bukan yang diusir. Seperti anjing. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak lain adalah orang yang tak tahu berterima kasih. Setelah semua yang telah keluarga Lin lakukan untukmu. Kamu cuma seorang pesuruh, dan berani bersikap sok tinggi? Ilera, pulang saja dengan kami sekarang. Aku rindu kamu dan Leo. Ilera, kamu benar-benar tidak berguna. Leo harus hidup bersamamu. Pasti menyiksanya. Bagaimana kalau ini? Kenapa kamu tidak serahkan saja Leo padaku? Aku bisa memberinya kehidupan yang new dan kaya raya. Hei. Hei. Kamu. Baiklah, kamu putri yang tidak tahu berterima kasih. Beraninya kamu memukul Serena, tepat di depan kami. Kamu, ayah, tenang dulu. Ilera, pulang saja dulu dengan Markus untuk sementara. Aku bisa menjelaskan semua ini. Sudah kukatakan kemarin, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Jangan panggil aku Ilera Lin lagi. Dan kamu, lihat dirimu, bermain sandiwara yang bagus sekali. Lebih baik kamu pertahankan aktingmu itu. Ayo kita lihat. Berapa lama keluarga Lin bisa tetap buta seperti ini? Cukup dengan sandiwara. Sandiwara APA? Ibu, aku tidak berpura-pura. Ibu percaya padamu. Aku tidak akan percaya. Sepatah kata pun dari si manis itu. Tapi ayah, Ilera. Hei, Serena, bukankah kamu bilang kalau Direktur Yo sangat menghargaimu? Kenapa kamu tidak coba gunakan koneksimu untuk menemui presiden baru dan menyelesaikan masalah ini? Baik ayah, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mencari cara untuk mengurus ini. Ayo, pulang dulu. Baiklah. Dengar, Eden. Markus. Akhir-akhir ini, kenapa kamu tiba-tiba membela Lara? Apa kamu lupa bagaimana dia memperlakukan Serena? Soal membawanya kembali. Aku tidak setuju. Kita berhutang pada Ilera. Terlalu banyak. Ini buku harian Ilera. Lihatlah. Buku harian. Siapa lagi yang masih menulis buku harian? Lagi pula, apa orang menulis kebenaran di buku harian? Buku harian. Masa sekarang masih ada yang bikin buku harian? Lagi pula, siapa yang mau tulis perasaan asli di buku harian? Lara, bisa nggak kamu jaga anakmu? Markus, bukan aku yang merusaknya. Ini milik Tuan Ethan Lin. Ini hadiah ulang tahun ke-18-nya. Sangat berharga baginya. Seharusnya aku hentikan dia. Tapi dia maksa masuk kamar Tuan Ethan Lin untuk main. Ethan, jangan merah. Aku akan belikan kamu yang baru. Waktu itu, dia merobek dokumen-dokumen Markus. Kali ini, siapa tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Kalau sampai tersebar, orang-orang akan pikir keluarga kita nggak punya kelas sama sekali. Hey Markus. Ethan. Chloe bilang tadi pagi, Serena yang merusaknya. Sekarang Ethan malah nyalahin Chloe. Tapi Serena baru aja pulang, dan kita ini keluarga. Aku nggak mau ini bikin kita jadi renggang. Nanti aku yang urus sama mereka. Betul. Benarkah? Ini buku harian Ilera. Masa dia bohong? Tapi, Ibu Liu bilang, hutang kita ke Ilera terlalu dalam, terlalu besar. Aku tahu peluangnya kecil. Tapi kalau kita bisa dapatkan dia, kita punya kesempatan nyata untuk masuk ke jajaran atas industri. Klein Macam APA ini? Sampai penting banget buat Ethan. Ethan kerja keras banget, dan dia pintar. Aku harus bantu dia. Tuan Wang, harusnya bilang dari dong, kamu punya koneksi dengan Serikat Dagang Apex. Kalau gitu, deal. Kita partner. Hei, sempurna, Tuan Wang. Tenang saja, aku nggak akan mengecewakanmu. Aku janji. Serena. Gimana caramu kali ini? Kamu baru aja bantu Markus dengan besar. Sekarang kamu selesaikan banyak masalah klien buatku. Kamu memang luar biasa. Lihat ini.
Serena kita, baru pulang beberapa hari lalu, udah jadi penolong besar. Gak kayak orang-orang tertentu. Yang cuma nganggur di rumah, gak ngapa-ngapain. Tidak seperti beberapa orang, yang cuma bermalas-malasan di rumah. Ethan, jangan bicara seperti itu tentang Lara. Kita kan keluarga. Kamu selalu baik padaku. Tentu saja aku akan bantu. Ethan salah paham lagi padaku. Tapi, kamu tahu, gak apa-apa, kok, selama karir Ethan sukses. Semuanya worth it. Kalau Serena bisa memenangkan hati Ethan dengan cepat, dan dapat persetujuannya, aku bisa menerimanya. Tapi, apa Lara benar-benar bisa membantu kita sebanyak itu? Sulit dipercaya. Alara pasti sudah berkorban banyak. Untuk mewujudkan ini untuk kita. Ini tidak benar. Aku akan bicara dengannya dan cari tahu kebenarannya. Baiklah. Aku ikut denganmu. Hei, keluarga Lin tidak akan pernah berhenti. Ya, kenapa kalian tidak bisa meninggalkan kami sendiri? Tidak, bukan begitu maksudnya. Kami kesini hari ini untuk bertemu si pesuruh itu. Terakhir kali kalian minta bertemu presiden. Kali ini, si pesuruh. Pergi dari sini. Orang yang kalian cari tidak ada di sini. Biar kami masuk. Hei, Alara. Alara. Ini nyata? Apa bedanya nyata atau tidak? Kapan kalian berdua pernah percaya satu kata pun yang aku ucapkan? Ini penting. Dengar. Mari kita cari tempat untuk duduk dan bicarakan ini. Tentang yang terjadi sebelumnya, Ethan akan menebus kesalahannya padamu. Bukankah kepergianku dari keluarga Lin adalah hal yang membahagiakan bagi semua orang? Kenapa kalian berdua, mulai sekarang, tidak bisa meninggalkanku sendiri? Pergi. Alara. Bahkan jika yang tertulis di sini benar, kenapa dia berpura-pura? Meisuk. Tuan Lin, ini tentang Serikat Dagang Apex. Setelah mereka memutuskan hubungan dengan kita, Defisit dana kita semakin melebar. apakah kita harus mengalihkan dana dari proyek baru? Jangan sama sekali. Proyek baru ini adalah penentu apakah perusahaan kita bisa naik kelas. Kita sama sekali tidak boleh mengalihkan dananya. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan masalah pendanaan ini, grup kita bisa menghadapi kebangkrutan. Aku sudah punya orang yang sedang berhubungan dengan Serikat Dagang Apex. Tunggu sebentar lagi. Serena, kali ini, apakah grup Lin bisa selamat dari krisis ini? Sepenuhnya bergantung padamu. Oh, hai Bianca. Kalian di mana? Hai Serena, kamu tidak percaya aku bisa menangani ini? Kami sudah ada di lantai bawah. Bersiaplah untuk menyambut kami. Oke. Aku tidak percaya Bianca. Benar-benar orang paling berpengaruh di Sungai Kayu. Dia benar-benar berhasil menemui presidennya. Ayah sudah bilang, kita bisa bayar harga berapapun. Aku tidak percaya kita tidak bisa memenangkannya. Bianca. Ayo, biar aku yang perkenalkan. Izinkan saya memperkenalkan Presiden baru Serikat Dagang Apex. Silakan, lewat sini. Presiden, ini $1 juta yang sudah saya siapkan untuk Anda. Hanya sebagai tanda terima kasih saya. Bianca sudah memberitahuku. Anda adalah pewaris grup Lin. Saya diizini hanya sebagai bantuan untuk Bianca. Selain itu, saya baru mengambil alih Serikat Dagang Apex. Saya tidak boleh terlihat memihak. Oh, saya mengerti. Saya paham. Nah, keluarga Lin pernah bekerja sama dengan Serikat Dagang Apex sebelumnya, dan berjalan sangat lancar. Kali ini saya datang untuk memperbaiki hubungan kita. Jika memperbaiki hubungan kita yang diperlukan, kalau Arga Lin bersedia membayar harga berapapun. Saya mengerti. Nah, Serikat Dagang Apex sedang merencanakan proyek baru. Di pusat kota, kami membutuhkan dana sekitar $20 juta. $20 juta? Itu jumlah yang sangat besar. Ada apa? Grup Lin tidak tertarik? Masih banyak yang antre ingin bekerja sama dengan kami. Jika kalian tidak bisa menyediakan uangnya, saya harus mencari orang lain. Tidak, bukan itu maksud kami. Kami bersedia. Mulai sekarang kami akan mengikuti arahan Anda tanpa bertanya. Mari kita bersulang dengan teh saja. Bagaimana? Untuk Anda. Ibu, Ayah,
Lihat ini. Aku dapat undangan untuk konferensi tender grup Apex. Itu putriku yang baik. Ah, kau membuatku sangat bahagia. Anak kandung memang selalu lebih baik daripada anak angkat. Apa yang tidak bisa dilakukan seluruh keluarga kita, kau berhasil mewujudkannya. Tidak. Ini semua berkat yang telah kupelajari. Dari ibu, ayah, Ethan, dan Markus sejak aku kembali. Ayolah, Serena, jangan terlalu rendah hati. Bisa bermitra lagi dengan Serikat Dagang Apex. Adalah semua usahamu. Mobil sport mana yang kau suka, akan kubelikan untukmu bulan depan. Perusahaanku kembali ke puncak industri. Hei, Serena. Bukankah ada jam tangan yang kau suka? Akan kubelikan untukmu sekarang juga. Oh, itu benar-benar tidak perlu. Itu hal kecil yang bisa kulakukan. Sekarang aku akhirnya bisa tenang, meneruskan grup Lin kepada Serena. Tapi saat ini, kita punya urusan yang lebih penting untuk ditangani. Ayo kita ke tempat acara. Hei, kalian sudah selesai? Hari ini hari besar untuk Serikat Dagang Apex. Kalau kalian tidak pergi sekarang, saya terpaksa menggunakan kekerasan. Kamu tidak berani. Buka matamu dan lihat baik-baik. Bajingan sombong. Boleh kami masuk sekarang? Bukankah Presiden baru bilang keluarga Lin dan anjing dilarang masuk? Ayah, boleh aku makan ini? Tentu saja boleh. Semua ini milik kita. Chloe boleh makan apapun yang dia mau. Leo, kalian berdua ngapain di sini? Kecilkan suaramu. Apa kamu takut orang lain tidak akan tahu tentang bisnis keluarga Lin? Leo, kamu ngapain di sini? Aku sangat merindukanmu dan Chloe. Leo, kamu datang dengan Elara, kan? Dia di mana? Aku ada sesuatu yang mau kukatakan padanya. Betul. Elara di mana? Kakak, jangan sebut namanya. Si manis itu cuma pesuruh yang payah. Kalian ngapain di sini? Ayah, jangan bicara tentang Lara seperti itu. Aku bilang, jangan sebut si putri yang tidak tahu berterima kasih itu. Kamu dengar aku? Chloe, abaikan saja mereka. Mamaku yang menyuruh aku dan ayah datang. Mamaku adalah presiden baru Serikat Dagang Apex. Kalianlah yang harus pergi. Serena kita ini sebenarnya sudah makan malam. Dengan presiden baru itu sendiri. Si kecil manis itu benar-benar presiden? Kenapa kita tidak tahu? Tolonglah. Kalau dia presiden, maka Serikat Dagang Apex pasti akan hancur. Ayah, ibu, kalian tahu bagaimana anak-anak. Chloe, jangan berani-beraninya kamu berbohong. Meskipun kamu ingin membela ibumu, kamu harus tahu presiden baru itu adalah Lara Ye, bukan ibumu, Lara. Kalian semua jahat. Aku tidak berbohong. Mamaku benar-benar presiden. Chloe, kita harus pergi ke area VIP. Mama, mereka menyebutmu wanita jahat. Aku bilang pada mereka kamu mengundang ayah dan aku. Tapi mereka tidak percaya padaku. Mereka bilang aku berbohong. Aku tahu. Chloe, kamu dan ayah lanjutkan dulu. Mama akan urus ini. Oke. Putri yang tidak tahu berterima kasih. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini Presiden Lara Ye yang mengundang kami ke sini. Presiden baru yang mengundang kalian? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Hari ini adalah hari besar bagi Serikat Dagang Apex. Orang rendahan sepertimu tidak pantas berada di sini. Ibu, ayah, tolong berhenti mengatakan itu. Elara masih bagian dari keluarga kita. Dia cuma pesuruh. Oh, dia pasti di sini untuk membersihkan tempat ini. Hahaha. Baru beberapa hari lalu, aku makan malam dengan presiden baru. Denga, Elara, kalau kamu butuh apa-apa, katakan saja. Lihat Serena, kamu bahkan pernah memukulnya, dan dia masih mau membantumu. Jangan-jangan dia ketemu penipu? Ya, selamat Serena. Untuk kerja sama dengan Serikat Dagang Apex ini, ayahku sudah menyiapkan $20 juta penuh. Itu $20 juta. Serena sangat luar biasa. Ayah rela mengeluarkan berapa pun. $20 juta. Gesta yang sangat megah. Orang-orang bodoh ini.
Tertipu, dan mereka masih menghitung uang untuk si penipu. Nyonya, sudah waktunya. Kamu bisa kembali dan ganti sekarang. Tapi izinkan saya memberi peringatan ramah. Beberapa hal memang bukan untukmu, tidak akan pernah. Semakin tinggi harapanmu, semakin besar kekecewaannya. APA maksudnya? Dia mungkin maksud apa ya? Ibu, ayah, ayo cari tempat duduk dulu. Serena, presiden baru masih belum muncul. Kalau presiden baru datang nanti, beritahu saya. Baik ayah. Ayo pergi. Bukankah kita mitra internal Serikat Dagang Apex? Kenapa kursi kita jauh di belakang? Mungkin karena mereka ingin memudahkan kita. Area ini dekat panggung kan? Jadi nanti kita bisa naik ke sana. Seperti yang diharapkan dari Serikat Dagang Apex. Mereka memikirkan segalanya. Hei, lihat dua orang manis di sana. Kenapa mereka duduk di bagian VIP? Bukannya mereka yang menyelinap masuk? Kenapa mereka bisa duduk di kursi VIP? Bukannya kursi VIP seharusnya untuk presiden baru? Serena, ada apa ini? Ibu, mungkinkah Lara adalah presiden baru itu? Tidak mungkin. Aku sudah makan malam dengan presiden baru dan membahas bisnis. Lagi pula, nama presiden baru itu adalah Lara Ye. Itu semua informasi publik. Bagaimana mungkin itu Lara? Serena benar. Lihat saja kedua orang itu. Jelas mereka tidak punya kelas. Mereka pasti melihat ada kursi kosong di sana, dan langsung duduk. Ethan, percayalah bawa mereka ke sini. Tidak ada seorang pun di keluarga ini yang memberiku ketenangan. Cepat, sebelum mereka menyeret kita ikut terhina. Selamat malam, semuanya. C'est 40. Isincan c'est Yaman Perkenalcan. Kepala Grup Apex. Nona et Lara, YE. Bukankah itu Lara? Dia kesini bukan untuk merusak kesepakatan kita dengan Serikat Dagang Apex, kan? Putri pembangkang itu tidak hanya merusak acara, tapi dia juga berusaha menyabotase kemitraan kita dengan Serikat Dagang Apex. Tuan Lin, siapa sangka putri Anda ternyata menjadi orang penting? Jangan lupakan kami nanti. Putri yang tidak tahu berterima kasih, turun sekarang. Ini tempat yang pantas untukmu membuat masalah? Direktur Yo, putri saya sudah kehilangan akal. Tolong, saya memohon Anda memaafkannya. Apa yang terjadi dengan keluarga Lin? Tunggu, bukankah dia presiden baru itu? Sepertinya begitu. Dan nama presiden baru itu adalah Lara Ye, bukan Lin. Dia tidak mungkin benar-benar seorang penipu kan? Dia bahkan berani memalsukan diri sebagai presiden baru Serikat Dagang Apex. Kamu? Kau berani memalsukan. Presiden baru Serikat Dagang Apex? Hei, kamu. Felix. Ini wilayah KU. Siapa yang carry masalah di sini? Sudah kukatakan pada kalian, ratusan kali. Aku bukan keluarga Lin lagi. Kalau bukan Lin, lalu apa namamu? Aku membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Dan begini caramu membalas kebaikanku? Lagi pula, Serena sudah bertemu presiden barunya. Jadi berhentilah bicara omong kosong. Serena, Lakukan. turunkan dia dari sana. Lara, kau cuma pesuruh. Ini bukan tempat untuk permainanmu. Tuan, sekarang, berlutut. Minta maaf pada presiden baru. Aku bahkan mungkin akan membicarakan hal baik tentangmu. Mengerti? Aku ingin melihat. Siapa yang berani menyentuh presiden baru kita hari ini? Dia presiden baru kalian. Dia presidennya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Aku sudah makan malam dengan presiden mereka. Aku bahkan memberinya $1 juta. Bagaimana mungkin itu Lara? Tutup. Tutup mulutmu. Seolah-olah kami tidak tahu. Siapa presiden kami sendiri? Siapa kau sampai bisa menyuruh kami? Kau pikir grup Apex bisa dianggap remeh? Sudah kubilang mamaku presiden baru. Dan kalian masih tidak percaya padaku. Kalian terus bilang aku bohong. Terima kasih, sayang. Bawa dia ke bawah untuk beristirahat.
Halo, semuanya. Saya Presiden baru Serikat Dagang Apex, Elara. Semua proyek tender di Serikat Dagang Apex selalu berjalan dengan adil dan transparan. Tidak pernah curang atau bermain curang. Jadi hari-hari, jangan tertipu. Sekarang, saya umumkan. Pemenang tender jatuh kepada Grup Ungen, silakan sambut perwakilan dari Grup Hongcheng ke panggung. Wah, keluarga Lin memang keterlaluan. Putri mereka sendiri jadi presiden baru. Masih bisa ditipu? Menyedihkan sekali. Kudonggal, keluarga Lin tidak pernah memperlakukan putri sulung mereka, Elara, dengan baik. Sekarang mereka dapat balasannya. Sepertinya masa depan grup Lin sudah tamat. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin jadi presiden baru. Dia cuma anjing liar yang aku usir. Siapa sih presiden baru ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia jadi presiden baru? tapi dia tidak lain adalah anjing liar yang kebuang. Lalu siapa sih presiden baru itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu putri pembangkang. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Serena, apa yang sebenarnya terjadi? Aku kira kamu sudah bertemu presiden baru? Ibu, ayah, aku rasa Serena mungkin sudah ditipu. Apa kamu tidak punya kontak presiden? Telepon dia sekarang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ibu, ayah. Aku rasa aku sudah ditipu. Kamu. Ayah. Victor. Ayah, kamu baik-baik saja? Cepat panggil ambulans. Dia sudah melewati masa kritis. Tapi dia tidak boleh mengalami stres lagi. Serena di mana? Setelah menyebabkan bencana sebesar ini, dia pikir bisa kabur begitu saja? Kenapa kamu terus-terusan menyalahkan Serena? Dia tidak sengaja melakukannya. Dia juga ditipu. Tahu? Lagi pula, apa gunanya dia ada di sini? 300 miliar rupiah. Itu harapan terakhir keluarga kita. Inilah akibatnya kalau terlalu memanjakan anak. Ayah, jangan bahas itu sekarang. Ayah perlu istirahat. Markus, bagaimana dengan Lara? Kita harus minta maaf kepada Lara. Bukan cuma Elara, tapi juga Leo dan Chloe. Kita harus bereskan masalah dengan mereka. Ayah. Putri pembangkang, apa yang kau lakukan? Ayah. Aku salah. Aku tidak tahu mereka penipu. Oh, Victor, kan sudah kukatakan. Serena tidak bermaksud begitu. Berhentilah membentaknya. Lagi pula, kita sudah kehilangan lebih dari 20 juta dolar. Membentak tidak akan mengembalikannya. Kalian berdua tidak berguna. 20 juta dolar. Kau tahu apa artinya itu bagi keluarga kita? Victor, sudah selesai? Serena, abaikan saja dia. Ayo pergi. Ibu, Hilya, pergi dari hadapanku. Ayah, yang sudah terjadi biarlah berlalu. Jangan fokus menyalahkan siapapun. Mari fokus mencari solusi. Solusi? Bagaimana? Sudah selesai. Keluarga kita hancur. Ayah, bagaimana kalau kita temui Lara, lihat apakah dia bisa membantu? Dia sudah memutuskan hubungan dengan kita. Untuk apa kau menemuinya? Victor. Ayah, sebaiknya ayah istirahat. Apa salahku sampai harus mengalami ini? Ayah, sebaiknya ayah istirahat dulu. Sebelumnya, kita tidak bisa memastikan apakah Lara yang berada di balik semua ini. Lagi pula, melihat caranya dulu, rasanya tidak mungkin dia bisa melakukan hal-hal itu. Tapi setelah rapat tender hari ini, semuanya sudah jelas. Waktu itu, Elara pasti menggunakan koneksi yang luar biasa untuk membantu kita. Ini rencananya. Kita akan menemui Elara besok. Dan minta maaf lagi. Markus, Ethan. Kalian mau apa? Sayang, ayo kita pergi. Elara. Sayang, mungkin kita sebaiknya dengarkan dulu apa yang ingin mereka katakan. Lagi pula, keluarga Lin membesarkanmu selama 20 tahun. Baik,
Aku akan lakukan apapun yang kamu katakan, sayang. Apa yang kau lakukan? Elara, Markus dan aku datang hari ini dengan tulus untuk meminta maaf. Elara, kami tahu kami salah. Aku sangat menyesal kepada keluargamu, dan terutama kepada Leo dan Chloe. Apa kau bahkan mendengar ucapanmu sendiri? Sangat konyol. Kalian muncul hanya karena tahu. Aku adalah Presiden Serikat Dagang Apex, dan sekarang kalian ingin aku kembali? Apa seluruh dunia berputar mengelilingi? Keluarga Lin? Lupakan masa lalu saja. Mulai sekarang, jangan datang mengganggu kami lagi. Elara, kami bukan di sini karena kau, Presiden Serikat Dagang Apex. Bukan itu alasan kami datang. Markus dan aku, sungguh tahu kami salah. Benarkah tidak ada cara kau bisa memaafkan saudara-saudaramu? Ayah sekarang di rumah sakit. Karena semua ini, kumohon, kasihanilah dia. Aku tidak memintamu berinvestasi di keluarga Lin. Aku hanya meminta. Kumohon. Kabulkan satu permintaan ini. Maafkan aku. Maukah kau? Apa hubungannya dengan aku? Aku, Elara, sudah memutuskan hubungan dengan keluargamu, keluarga Lin. Elara, kami akui kami salah. Pulanglah bersamaku. Aku akan menebus apa yang aku berutang padamu. Oke? Kau pikir aku peduli dengan kompensasi kecilmu? Dan Serena, apakah benar-benar tahu apa yang sebenarnya dia lakukan? Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Ibu Liu selalu membela Serena? Lihat baik-baik ini. Aku tidak pernah melakukan apapun yang merugikan keluarga Lin. Hati nuraniku bersih terhadap keluarga Lin. Elara. Apa maksudnya ini? Aku juga tidak tahu. Tapi Elara pasti punya alasan untuk melakukan ini. Ambil saja dulu. Kita bicara lagi di rumah. Ini adalah log obrolan antara Serena dan Ibu Liu, dan catatan transaksi mereka. Lihat, transfer $500.000. Gak heran, setiap kali Lara dan keluarganya dituduh melakukan sesuatu, selalu Ibu Liu yang menuduh mereka. Kita sudah dikibuli. Masa sih? Kita harus bawa Ibu Liu dan Serena ke sini. Untuk berhadapan dengan mereka, dan dapatkan kebenarannya. Ibu Liu. Tuan Marcus Lin, Tuan Ethan Lin. Ada apa yang mendesak? Ibu Liu, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Tuan Marcus Lin, Tuan Ethan Lin, saya bersumpah. Saya tidak akan menyembunyikan apa pun. Sama sekali tidak. Kalau saya menyembunyikan sesuatu, saya rela disambar petir. Lihat ini dulu sebelum bicara lagi. Ini palsu. Itu bukan saya sama sekali. Bukti ini dari Serikat Dagang Apex. Mereka itu levelnya beda jauh. Terus kamu siapa? Mereka perlu memfitnah kamu? Kamu gak penting-penting amat. Kapan kamu mau mengaku? Tuan Marcus Lin, Tuan Ethan Lin. Itu benar, saya bersumpah. Semuanya benar. Bicaralah, apalagi yang kau sembunyikan dari kami? Saya memberikan kesaksian palsu, tapi Nona Serena yang memaksaku melakukannya. Dia bilang kalau aku tidak mau, aku akan dipecat dan disakiti. Sebelumnya, dia memberiku uang setiap kali, jadi aku hanya... Marcus, Ethan, kenapa Ibu Liu berlutut? Apa yang terjadi di sini? Serena, kau sudah kembali ke keluarga kami selama bertahun-tahun. Bagaimana kami memperlakukanmu? Kau tahu jawabannya. Mengapa kau melakukan hal-hal ini dan berbohong kepada kami? Marcus, apa yang kau bicarakan? Jadi aku ditipu uang. Itu bukan sengaja. Apa kalian harus membuat masalah besar? Dari hal kecil seperti ini? Lagipula, aku sudah berusaha sebisaku untuk memperbaikinya. Yang benar? Serena, berapa lama lagi kau mau berbohong kepada kami? Ibu Liu sudah mengaku. Kau tidak akan mengaku sampai terpojok, kan? Lihat sendiri. Bagaimana mungkin ini? Transfer ban dan log obrolan ini. Tapi aku sudah menghapus semua ini. Mau jelaskan ini, Serena? Bagaimana kau jelaskan ini? Ethan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ini semua palsu. Aku bersumpah, aku tidak tahu apa-apa. Elara lagi, kan? Dia pasti mencoba memecah belah kita. Oh, ya ampun, Nona. Buktinya ada di sini. Kebenaran selalu terungkap. Kita harus jujur saja. Saat aku melakukan semua ini, aku tahu hari ini akan tiba. Itu omong kosong. Kapan aku suruh kau lakukan apa-apa? Aku tidak. Kalian semua sudah dibodohi Elara.
Serena, kamu pikir aku anak 3 tahun? Lara sekarang presiden. Kamu pikir kamu siapa? Masa dia repot-repot? Sampai kapan kamu mau terus bohongi kami? Kamu anggap kami bodoh? Ethan, kamu pukul aku. Demi wanita jahat itu, kamu pukul aku. Sekarang aku paham. Pasti karena Lara. Sekarang dia jadi presiden Serikat Dagang Apex. Makanya kalian semua menjilat dia. Kalian lebih percaya dia daripada percaya aku. Kamu ngomong apa sih? Jangan samakan dirimu yang menjijikan dengan kami. Lara lah yang selama lebih dari 20 tahun jadi keluarga kami. Orang sepertimu yang tiba-tiba muncul entah dari mana, tak bisa dibandingkan. Kilyarga, kalian semua terus bilang, kalau wanita jahat itu adalah penipu, dan aku adalah keluarga kalian yang sebenarnya. Kalian semua sama saja. Sekumpulan orang yang cuma cari duit. Kalian terus-terusan bilang, kalau wanita jahat itu adalah si penipu, dan aku adalah keluarga kalian yang sebenarnya. Setiap satu dari kalian. Kalian semua cuma manis-manis yang cuma mau uang. Terus apa salahnya kalau aku tertipu? Itu alasan biar kalian merengkak? Kalian pikir kalian siapa? Hah? Apa kalian lupa? Siapa yang mengusir Lara? Bukan aku, tapi kalian. Kalian yang mengusirnya. Semua itu kalian. Dan sekarang berani-beraninya bilang ini ke aku? Apa aku pernah mengusir Lara? APA pernah? Aku cuma pakai sedikit akal. Buat mencuri kasih sayang kalian. Salahnya sebesar apa? Aku cuma pengen kasih sayang kalian dan ibu, dan ayah. Kalianlah yang benar-benar nyakitin Lara. Ketidakpercayaan kalian yang menghancurkan hatinya. Kalian yang mengusirnya. Kalau dari awal kamu tidak berbohong kepada kami, mana mungkin kami memperlakukan Lara seburuk itu? Kamu tidak boleh pergi sebelum memberi penjelasan. Aku tidak melakukan apa-apa. Penjelasan apa yang harus kuberikan? Apa yang ingin kamu katakan? Apa kamu mencoba membuatku merasakan sakit yang sama yang dulu kamu timpakan? Peter, Lara, Ethan, Markus, kalian memang hebat. Ya, aku akui sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Lara. Tapi, kalau kamu masih menolak untuk mendengarkan alasan, kami terpaksa harus memanggil polisi. Nona. Mengakulah saja, aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Kamu yang menyuruhku melakukan semua itu. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku sekarang. Jangan coba-coba menyalahkanku. Ibu Liu. Ibu Liu. Ibu Liu, kamu baik-baik saja? Tidak punya malu. Kamu akan masuk penjara. Ethan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku akui memberi Ibu Liu sejumlah uang. Tapi aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang kalian. Aku mengerti. Ini salahku. Aku akan pergi minta maaf pada Lara. Uangnya sudah ditransfer ke kamu. Selesaikan dengan cepat dan bersih. Tenang saja, Nona. Kamu bisa percaya padaku. Kamu tidak akan tersangkut. Bangsat kau, Lara. Jangan kira jadi presiden membuatmu kebal. Kali ini, aku akan pastikan kau mati di tanganku. Bagaimana mungkin? Apa kamu yakin dengan keaslian catatan ini? Ya, ayah. Lara yang menulis ini sendiri. Kita sudah dapat catatan kriminal Lara dan Ibu Liu. Dan coba dengar. Mereka sudah mengakuinya sendiri. Yang lebih parah, untuk menutupi jejaknya, Serena menghantamkan kepala Ibu Liu ke tembok. Dia masih diicu. Menurut dokter, yang terbaik yang bisa kita harapkan adalah dia jadi sayur. Apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya, sampai membawa monster ini ke rumah kita? Oh, Lara, kami sangat menyesal, Lara. Tapi dia kan darah daging kami sendiri. Masa dia tega melakukan ini pada kami? Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Aku sudah bersama Lara lebih dari 20 tahun. Tapi pada akhirnya, aku malah melakukan banyak hal yang menyakitinya. Apa yang telah kulakukan? Ibu, kita semua bertanggung jawab atas hal ini. Untuk masalah ini, terutama ibumu dan aku, yang paling bertanggung jawab.
Kita harus menemui Lara dan minta maaf padanya secara langsung. Baiklah, kita semua pergi bersama. Tidak, kalian berdua tinggal di sini. Ibumu dan aku yang akan menanganinya. Kalian berdua tinggal di rumah saja, jadi anak baik. Sister, saya mau keluar. Tolong. Nyonya. Pasangan suami istri keluarga Lin sudah berlutut di luar. C'est Panjang Gary ini. Sur Marika pergi. Tunggu, sebentar. Ambilkan dua mantel hangat untuk mereka. Dan air hangat. Pengemis kecil, cengeng. Nggak ada yang mau, kasihan banget. Pengemis kecil, cengeng. Pengemis kecil, cengeng. Pengemis kecil. Kalian lagi ngapain? NAK? Hi, nak, kenapa nangis? Orang tua mana? Sini. Keluarga Lin kami memang butuh seorang anak perempuan. Mulai hari ini, kamu akan jadi anak perempuan keluarga Lin. Bagaimana? Ayah gendong ya. Nah, gitu dong. Akhirnya keluarga Lin punya anak perempuan. Ayo kita pergi. Wah, Serena kita terlihat cantik sekali hari ini. Makan malam sudah siap, Tuan, Nyonya. Ayo kita makan. Lara, lihat, Serena belum lama bersama kita. Jadi dia masih agak malu dengan orang asing. Ibu akan memberimu uang. Makanlah di luar sendiri. Apa? Ayo, kita makan. Cateng, makan apa saja yang kamu mau. Hahaha. Ini dia, makanlah sekarang. Ini enak. Kobala. Coba udang ini. Coba jamurnya. Lobster segar. Ini semua untukmu. Nyonya, apa yang keluarga Lin lakukan padamu, benar-benar membuatku kesal. Aku sepenuhnya mendukungmu meninggalkan keluarga Lin. Tapi dari cara mereka bertindak hari ini, mereka tidak akan pergi sampai bertemu denganmu. Baiklah. Aku akan turun ke bawah. Victor, Lara sudah datang. Dia akhirnya setuju bertemu kita. Lara, aku tahu aku salah. Ini semua salahku karena terlalu percaya pada Serena. Aku sangat menyesal. Aku menyebabkan begitu banyak kerugian pada keluargamu. Aku harap kamu bisa pulang ke rumah kami. Lara, aku juga salah. Aku seharusnya tidak hanya mendengar cerita dari Serena saja dan mengabaikan perasaanmu. Aku minta maaf. Sudah kukatakan sebelumnya, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Kenapa kalian masih bertingkah seperti orang tuaku? Aku tahu. Keluarga Lin membesarkanku lebih dari 20 tahun. Uang di kartu ini lebih dari cukup untuk kalian berdua menjalani masa pensiun yang nyaman. Anggap ini sebagai uang pesangonku untuk keluarga Lin. Lara, kami tidak mau uangnya. Kami hanya ingin kamu kembali. Pulanglah. Lara, kami membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak percaya kamu bisa, tidak punya perasaan sama sekali untuk kami. Kembalilah, dan ibumu serta aku akan membalasnya padamu berlipat ganda. Ayahmu benar. Pulanglah, Lara.
Ilera. Ilera. Pergi ke neraka. Lihat. Dengar. Yang menyewa aku adalah Nona Lin. Berani sekali kau. Kau bahkan berani memburu presiden baru kita? Presiden, Serena bilang padaku, dia cuma si kecil, yang tak diinginkan. Mengapa aku harus bohong padamu? Kalau saja aku tahu, kau adalah presidennya. Seumur hidupku aku takkan pernah mengambil job ini. Kumohon, kasihanilah aku. Lepaskan saja aku. Kakak. Tapi aku perlu kau lakukan sesuatu untukku. Kau tidak akan menyuruhku berkhianat padanya dan membunuh Nona Lin, kan? Sayel. Belum juga si pembunuh bayaran itu menyelesaikannya? Nona Lin, job yang kau berikan sudah selesai. Tak ada jejak yang tertinggal. Hahaha. Bagus. Si manis itu. Pikir dia bisa menantangku? Aku punya 100 cara untuk menghancurkannya. Cuma apa? Saat aku bergerak, ayahmu juga ada di sana. Untuk menutupi jejakku, aku habisi dia juga. Nyonya, kalau aku tidak melakukannya seperti itu, semuanya bisa terbongkar. Hahaha. Bagus. Kerja bagus. Kerja bagus. Si tampan itu sudah terlalu lama menduduki kursi ketua di keluarga Lin. Enggal menggala. Aku sudah lama ingin menjatuhkannya. Nanti saat waktunya tiba, kita akan bebankan semuanya pada wanita itu. Sempurna sekali. Tapi bayar Quingaken. Aku hanya membayarmu untuk satu pekerjaan. Seperti yang diharapkan dari Nona Serena. Aku terkesan. Baiklah kalau begitu, jangan lupa transfer pembayaran terakhirnya. Aku harus pergi dari kota ini. Mengerti. Aku akan transfer uangnya sekarang juga. Sekarang si tua dan wanita itu sudah mati. Seluruh Lin Group adalah milikku. Keluarga Ye sedang merencanakan jamuan reuni keluarga di Sungai Kayu. Dan telah berinvestasi di sebidang tanah besar di pusat kota. Tiket masuknya sudah dijual gelap dengan harga $10 juta per tiket. Keluarga teratas di negeri ini. Sang anak ajaib keluarga Ye akan datang ke Sungai Kayu. Ini namanya rejeki nomplok. Aku baru saja membereskan wanita itu. Dan sedang bingung bagaimana membersihkan kekacauan keluarga Lin. Dan sekarang solusinya jatuh ke pangkuan saya. Silakan masuk. Nyonya, mengenai tugas yang Nyonya berikan, sudah selesai. Baik. Oh, ada satu hal lagi. Pastikan undangan disimpan untuknya. Jangan sampai panggung sudah siap, tapi pemeran utamanya malah tidak datang. Nyonya, ada hal lain. Cuan dan Nyonya ingin bertemu sehari lebih awal, sehari sebelum jamuan reuni keluarga. Baik, itu sudah diduga. Urus saja. Ya, Nyonya. Serena, sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Bukannya kamu pergi berbaikan dengan Lara? Ethan, aku coba menemui Lara. Tapi dia bahkan tidak mau menemuiku. Aku harus bagaimana? Tapi aku menemukan sesuatu. Cara untuk menyelamatkan keluarga Lin dari jurang kehancuran. Serena, permainan APA lagi yang kamu mainkan sekarang? Kamu pikir kami akan percaya lagi padamu? Ethan, aku benar-benar menemukan cara. Tapi aku butuh bantuanmu dan Markus. Dengan semua yang kamu lakukan untuk menyakiti Lara, bagaimana kami bisa percaya padamu? Ethan, kesalahanku hanya terlalu menginginkan kasih sayangmu, sampai aku menjebak Lara dan keluarganya. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Ayo kita bertemu dan bicara saja. Kalau rencananya tidak cocok untukmu, kamu bisa menolak. Baiklah, satu kesempatan terakhir. Sudah Larry, datang besok dan kita bicara. Oak. Hey. Kirim beberapa orang bersamaku ke rumah keluarga Lin besok. Ibu, kemarin malam, bukankah ibu dan ayah pergi meminta maaf ke Lara? Kenapa semalaman tidak pulang? Ayah di mana? Nyonya, kondisi Tuan Lin sekarang sudah stabil. Jangan khawatir. Nama, kami masih berharap Nyonya bisa merahasiakan kejadian hari ini. Kami akan urus sisanya.
Baik, saya mengerti. Keluarga Lin akan menyatakan bangkrut. Ayahmu dan aku tidak sempat menemui Lara kemarin malam. Kami pergi ke perusahaan untuk urusan lain. Ibu. Apapun yang terjadi, ibu dan ayah harus menjaga diri. Ibu. Serena bilang, dia punya cara untuk selamatkan keluarga kita. Jadi, Apa? Dia yang menghancurkan keluarga kita. Dan kamu masih percaya dia? Ibu, walaupun yang sinalakan ke Lara salah, tapi dia sebenarnya belum melakukan apa-apa untuk menyakiti kita. Tapi... Marcus, Ethan. Gue balik. Oh, Ibu. Ibu juga ada di sini? Silakan, ide kamu apa? Tentu saja aku punya rencana. Kalau tidak, ngapain aku panggil kalian semua pulang? Memangnya kenapa? Kenapa kita tidak duduk dulu dan membicarakannya? Baru-baru ini, keluarga terkaya di Great Sea, keluarga ya, segera akan mengadakan jamuan reuni keluarga di Sungai Kayu. Kesempatan yang bagus. Kita tidak boleh melewatkannya. Gak heran kamu bisa tertipu. Cuma jamuannya saja, kita bahkan tidak bisa masuk. Marcus, aku sudah melakukan riset. Jamuan reuni keluarga ini, biaya masuknya hanya 10 juta dolar. Seberapa terpuruknya keluarga Lin? Tidak mungkin. Kita tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, kan? Bagus. Jadi setelah semua itu, kamu cuma mengincar uang kita. Baiklah. Bahkan jika kamu bisa masuk, baiklah. Meskipun kamu bisa masuk, kamu bahkan tidak punya cara untuk mendekati keluarga Y. Kalian memang manis-manis ya. Siapa bilang aku tidak punya? Kalian adalah kartu asku. Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu lakukan? Biar aku bicara terus terang. Si manis itu, Lara, sudah kubunuh. Mulai sekarang, kalian lakukan persis seperti yang kukatakan. Kalian akan pergi ke keluarga Y, bekerja keras untuk mereka, dan jaga mereka untukku. Sedangkan aku sedang mencari pembeli untuk menjual villa ini dengan harga tertinggi. Bagaimana bisa keluarga Lin kami memiliki putri pembangkang sepertimu? Apa kamu bilang Lara kami sebenarnya mau pulang kali ini? Lagi pula, kami sudah memohon padanya lama sekali, dan dia menolak untuk pulang. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, ini awal yang baik. Kami sudah berhutang terlalu banyak pada Lara. Bahkan jika hal ini nyata, lalu kenapa? Aku hanya punya satu keluarga sekarang, keluarga Lin. Karena kalian meninggalkanku dulu. Buat apa repot-repot datang mencariku dengan ketulusan palsu seperti ini? Lara, saat kami meninggalkanmu dulu, itu salah kami. Tapi kami punya alasan. Kakak, aku tidak mau mendengarnya. Aku punya orang tuaku sendiri sekarang. Dan saudara laki-laki yang menyayangiku. Aku tidak membutuhkan kalian lagi. Rumah itu, aku tidak akan pernah kembali ke sana dengan kalian. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu percaya bahwa ikatan asuh lebih kuat dari ikatan darah. Tapi aku sama sekali mengabaikan bahwa darah lebih kental daripada air. Serena adalah bukti hidup dari hal itu. Orang tua kandangku, yang telebaja sering aku hina, tetap membantuku tanpa ragu. Aku bahkan tidak pernah memberi mereka kesempatan. Aku tidak boleh menggelanji kesalahan yang sama di kehidupan ini. Putriku. Ibu, ayah, aku tahu aku salah. Bangganlah putriku. Kita adalah keluarga. Nenek. Anak baik, Chloe. Perjalananmu panjang. Mari masuk. Serena, kita berdiri di sini, dan bahkan tidak bisa sekilas melihat sang jenius keluarga Y. Kita jual rumah keluarga, hanya untuk datang ke sini dan jadi penonton. Inikah rencanamu yang brilian? Diam. Jika salah satu dari kalian berani berkata sepatah kata lagi, aku akan lempar si tua itu ke anjing. Selamat datang, semuanya, di jamuan reuni keluarga Y. Saya, Julian D. telah menemukan putri satu-satunya yang hilang lama di Sungai Kayu. Sungai Kayu adalah tempat yang diberkati bagi keluarga Y. Saya telah memutuskan untuk menginvestasikan banyak uang di Sungai Kayu. Sekarang, mari sambut sang jenius keluarga Y. Ibu, ayah.
Lara, apa ini? Bukankah dia seharusnya sudah mati? Lara, jadi kamu adalah sang jenius keluarga Y. Lara, aku benar-benar senang untukmu. Kamu tidak berhak memanggilku kakak. Kamu pasti terkejut melihatku di sini. Kamu pikir aku sudah mati, kan? Lara, apa yang kamu bicarakan? Lara, apa yang terjadi? Ibu, ayah, nanti akan kujelaskan semuanya pada kalian. Biarkan aku urusi dia dulu. Bagaimana mungkin dia sang jenius keluarga Y? Dengan kata lain, satu-satunya yang benar-benar mati adalah Victor. Aku belum kalah. Baiklah kalau begitu. Lara, keluarga Lin membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Hanya untuk sedikit kekuasaan. Kau menyuasi Zireng untuk membunuh ayah. Kau benar-benar hina. Sayang, ini... Putri kita bilang dia akan menanganinya sendiri. Dan aku ingin melihat. Dengan aku di sini hari ini. Siapa yang berani menyentuh Lara? Seseorang yang moralnya busuk sepertimu. Tidak pantas menjadi sang jenius keluarga Y. Aku membunuh Nona Y dan Tuan Lin. Serena yang menyuruhku melakukannya. Aku tidak. Kau putri pembangkang. Kita seharusnya tidak pernah menerimamu kembali. Keluarga Lin kami tidak punya tempat untuk orang tak berperasaan sepertimu. Mulai sekarang, Kau diputuskan dari keluarga Lin kami untuk selamanya. Tidak. Serena Lin, Anda dicurigai melakukan pembunuhan. Kami sekarang menahan Anda. Silakan ikut kami. Aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Ayah, Ibu, Ethan, tolong aku seseorang. Lara, kami tertipu oleh penipu itu, Serena. Bisakah kamu memaafkan kami? Lara, kita sudah bersama melalui suka dan duka selama 20 tahun. Tidakkah kamu ingat sedikit pun? Lara, aku tahu. Kami sudah mengucapkan maaf ribuan kali. Tapi, aku masih berharap maaf yang ini adalah maaf yang akan diterima keluargamu, keluarga Y. Aku berharap bisa membalas kebaikanmu, begitu kamu pulang ke rumah. Tapi sekarang aku sadar itu tidak ada gunanya. Yang kuharapkan sekarang, hanyalah keluargamu, keluarga Y, bisa bahagia. Terhadap keluargamu, keluarga Lin. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau kebencian. Tapi, di masa depan, jangan kita bertemu lagi. Andai saja kami lebih memperkayai Lara sedikit saja. Mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Keluarga kami dulu begitu bahagia. Tapi karena kami tidak mempercayainya, kami semakin menjauh. Dia pernah menjadi anakku. Tapi sekarang, aku hanya bisa melihatnya pergi. Lara adalah gadis yang baik. Keluarga kami telah mengecewakannya. Ayo kita pergi.